Jika kamu membaca atau mendengar ini suatu hari nanti, berarti kamu sedang hidup di dalam berkat yang dulu hanya kami doakan. Kami menulis ini bukan agar kamu tahu betapa besar perjuangan kami, tetapi supaya kamu tahu bahwa setiap tetes air mata itu tidak pernah sia-sia. Sebab gereja ini tidak lahir dari keinginan membesarkan nama, tapi dari luka yang kami izinkan Tuhan ubah menjadi ladang pelayanan. Kami tidak memulai dengan rencana besar, melainkan dengan hati yang dipatahkan, tapi tidak dibiarkan hancur. Sebelum ada jemaat, sebelum ada gereja, aku hanyalah seorang pengembara pelayanan yang tak punya rumah rohani untuk menetap, tetapi tetap percaya bahwa Injil harus terus berjalan. Hari-hariku diisi dengan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain, dari desa ke desa, menyampaikan firman kepada siapa saja yang mau mendengar. Tanpa gedung, tanpa nama, tanpa tepuk tangan. Hanya aku, Tuhan, dan Injil yang menyala di dada. Aku berbicara dari radio ke radio, bukan karena aku ingin dikenal, tapi karena aku tahu masih ada jiwa-jiwa yang mendengarkan dalam keheningan. Dan dalam sunyi itu, aku berharap satu orang tersentuh, satu hati dibangkitkan, satu hidup dipulihkan. Setiap artikel yang kutulis di koran bukan karya besar, tetapi suara hati yang tak sanggup kupendam. Itulah panggilanku. Meskipun aku belum tahu kemana semua ini akan mengarah. Aku tidak sedang membangun gereja. Aku hanya sedang berjuang untuk tetap taat. Lalu datanglah masa yang tak pernah kuduga. Sebuah musim yang dingin, bukan karena cuaca, tapi karena orang-orang yang dulu kuanggap saudara, berubah menjadi pedang yang melukai dari belakang. Panggilan ini tidak kutinggalkan, tapi tempatku untuk mengabdi direnggut begitu saja. Bukan karena salah, tapi karena keberadaan yang tak diinginkan. Aku bertanya kepada Tuhan, mengapa pelayanan yang kulakukan dengan tulus dibalas dengan ketidaksetiaan? Mengapa rumah rohani yang kuperjuangkan menjadi tempat pengusiran? Namun di tengah kehilangan itulah, Tuhan menunjukkan jalan baru. Bukan jalan megah dengan pintu emas, tapi sebuah ruangan kecil yang dipinjamkan oleh hati yang terbuka karena belas kasihan. Namun aku tidak langsung ingin membangun gereja. Aku terlalu lelah, terlalu takut, dan terlalu enggan untuk kembali memulai sesuatu yang bisa dihancurkan orang lain lagi. Tapi Tuhan dengan caranya yang tak selalu lembut, mengutus seseorang untuk mengejarku. Dia tidak datang membawa pelukan, tapi dorongan. Bukan ajakan, tapi paksaan. Seakan-akan suara Tuhan berbicara melalui desakannya. Bangunlah, sudah waktunya. Aku bergumul. Aku bimbang.
Aku menolak, tapi suara itu tak berhenti. Dan akhirnya aku sadar, yang memaksaku bukan manusia, tapi Allah sendiri yang memakai tangan manusia untuk mendorongku masuk ke dalam rencananya. Dan di titik itu, aku menyerah. Bukan karena kalah, tapi karena aku memilih untuk taat. Lalu tibalah hari itu, tanggal 3 Agustus 2008. Hari di mana sejarah baru dimulai. Bukan di tempat megah, bukan di altar suci, melainkan di sebuah lorong kecil, gelap, lembab, dan bau, yang menuju ke WC belakang sebuah bangunan. Di sanalah kami berdiri, beberapa orang yang mungkin dunia anggap kecil, menundukkan kepala dan memulai doa pertama. Tidak ada karpet merah, tidak ada lampu sorot, hanya cahaya iman dan air mata pengharapan. Dan Tuhan hadir di lorong itu. Lorong yang hina bagi dunia, namun sakral bagi surga. Sebab dari lorong gelap itulah doa perdana dinaikkan. Dan gereja ini lahir. Hari-hari berikutnya tidak pernah mudah. Kadang kami tidak tahu tempat ibadah minggu depan akan di mana. Suatu ketika menyewa aula, berikutnya di gudang seseorang, lalu berpindah ke tempat lain yang bahkan tak cukup untuk semua jemaat. Kami menata kursi sendiri, memasang pengeras suara sendiri, dan kadang beribadah sambil bertanya dalam hati, berapa lama lagi kami bisa bertahan seperti ini? Belum lagi tekanan dari luar, fitnah, cemoohan, bahkan ancaman. Namun justru di sanalah kami belajar bahwa mujizat tidak selalu datang dalam bentuk spektakuler. Kadang mujizat itu adalah sebuah ruangan yang tiba-tiba tersedia, sebuah persembahan yang cukup untuk sewa, seorang jemaat baru yang datang dengan semangat yang menyegarkan. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah berjanji bahwa jalan akan mudah. Tapi Dia selalu cukup. Selalu cukup. Dan perlahan gereja ini bertumbuh. Dari bilangan kecil menjadi komunitas yang kuat, bukan karena hebat, tapi karena anugerah. Kami bekerja siang dan malam, bukan karena kami kuat, tetapi karena kami cinta. Kami cinta pada Kristus dan cinta pada mereka yang Tuhan percayakan kepada kami. Aku ingat saat menyusun khotbah di tengah malam, sangat lelah dan kantuk. Atau setelah pulang dari pelayanan di tempat yang jauh. Semua dilakukan dengan lelah, tapi penuh sukacita. Karena gereja ini bukan proyek. Gereja ini adalah nafas iman yang tidak boleh padam.
Setiap pertambahan anggota kami syukuri. Setiap jiwa yang bertobat kami rayakan. Setiap yang pergi atau mundur kami doakan. Kami tahu apapun yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia jika dilakukan untuk Dia. Dan gereja ini tetap berdiri karena tangan Tuhan menopangnya. Waktu terus berjalan, dan bersama waktu Tuhan membentuk kesadaranku. Aku menyadari bahwa mengasihi jemaat dan mengembalakan jemaat kadang tidak lagi berjalan sejajar. Kapasitasku terbatas dan pelayanan menuntut kesegaran baru. Maka di tahun ke-14 gereja ini berdiri, aku menyerahkan tongkat kepemimpinan. Bukan karena menyerah, tapi karena percaya bahwa Tuhan memimpin juga dalam penyerahan. Di momen itu seorang bertanya kepadaku, sebuah pertanyaan sederhana, tapi mengandung makna yang dalam. Sementara banyak orang berlomba-lomba mencari kursi, mengapa engkau justru menyerahkan kursi itu kepada orang lain? Dan aku menjawab, dari kedalaman hati yang telah ditempa oleh salib. Kalau nama Tuhan lebih dipermuliakan saat aku duduk di kursi ini, maka aku akan tetap duduk. Tapi jika namanya bisa lebih dimuliakan ketika aku menyerahkan kursi ini kepada orang lain, maka aku akan berdiri dan menyerahkannya dengan sukacita. Aku memang bukan lagi gembala jemaat ini, tetapi hatiku masih tinggal di tengah-tengah mereka. Aku mencintai gereja ini bukan karena aku memimpinnya, melainkan karena Tuhanlah yang melahirkannya dan aku menjadi saksinya. Maka, jika kelak kamu melihatku tak lagi di mimbar, jangan kira aku pergi. Aku tetap ada. Di balik layar, dalam doa, dalam dukungan, dan dalam setiap harapan bahwa gereja ini akan semakin serupa Kristus. Untuk kamu generasi penerus, jangan biarkan semangat ini padam. Kamu mungkin berdiri di atas lantai yang kokoh, tapi ketahuilah, lantai itu dibasahi oleh air mata pendahulumu. Gereja ini tidak dibangun oleh kekuatan, tapi oleh ketaatan. Tidak dibesarkan oleh popularitas, tapi oleh kesetiaan dalam diam. Jangan hanya meneruskan programnya, teruskan roh perjuangannya, teruskan cintanya kepada firman, dan keteguhannya dalam pelayanan. Jika suatu hari kamu terluka dalam pelayanan, ingatlah, kami pun memulainya dengan luka. Tapi di tangan Tuhan, luka itu diubah menjadi berkat. Jangan berhenti, jangan menyerah. Karena Tuhan yang memulai gereja ini adalah Tuhan yang juga akan menyempurnakannya melalui kamu. Ingatlah, kamu bukan hanya pewaris gedung, tetapi penerus api yang dulu kami nyalakan di tengah malam yang gelap. Hiduplah layak di hadapan Tuhan, dan biarlah generasi setelahmu juga bersyukur karena kamu juga setia seperti kami yang dulu memulai dari hampir tidak ada apa-apa
kecuali Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-17, gereja yang lahir dari air mata, dibesarkan dengan iman, dan diteguhkan oleh tangan-tangan yang tak pernah lelah melayani. Selamat ulang tahun yang ke-17 GKIN Revival. Engkau bukan sekedar gereja, engkau adalah bukti hidup bahwa Allah sanggup mengubah luka menjadi pujian, kehinaan menjadi kekuatan, dan keterbatasan menjadi ladang kemuliaan. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.